Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Farisya, NIM 0542179776 dari UPBJJ Malang, jurusan Sistem Informasi. Kali ini saya akan membuat video tugas praktik 1 mata kuliah struktur data. Kali ini saya akan menjelaskan tugas praktik 1 mata kuliah struktur data. Tugas ini berisikan 5 bagian utama, yaitu deklarasi variabel dengan tipe data integer, 2. Deklarasi variabel dengan tipe data string, 3. Deklarasi array 1 dimensi, 4. Deklarasi array 2 dimensi, dan 5. Deklarasi linked list. Semua bagian tersebut saya kerjakan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan file struktur data tugas.java. Sekarang saya akan menjelaskan isi kode programnya satu persatu sambil menunjuk bagaimana program ini bekerja. Baik, saya di sini sudah membuat kodenya seperti berikut. Saya menamakan filenya struktur data tugas.java. Soal pertama, saya membuat variabel bertipe integer dengan nama struktur baris. Pada baris kode, saya menuliskan seperti ini, integer, struktur baris 10. Di sini kata kunci integer int itu int, menunjukkan bahwa variabel tersebut bertipe bilangan bulat. Nama variabelnya adalah struktur baris dan saya beri nilai 10. Variabel ini dapat digunakan untuk menyimpan angka apapun, misalnya jumlah baris atau menyimpan jumlah baris data atau nilai perhitungan tertentu dalam program. Untuk menampilkan nilainya ke layar, saya menggunakan perintah sistem outprint sebagai berikut. Ketika program dijalankan, hasilnya akan muncul di konsol seperti ini. Variabel integer struktur baris 10. Artinya, variabel struktur baris telah berhasil dibuat dan berfungsi dengan baik. Bagian 2, selanjutnya saya membuat variabel bertipe string yang digunakan untuk menyimpan teks atau kalimat. Kode yang saya tulis, string kata baru, deklarasi tipe data string. Di sini kata kunci string menunjukkan bahwa tipe datanya berupa teks. Variabelnya bernama kata baru dan nilainya adalah deklarasi tipe data string. Untuk menampilkan hasilnya ke layar, saya menulis perintah sistem outprint variabel string kata baru plus kata baru. Maka saat dijalankan, hasilnya ini ditampilkan seperti ini, variabel string kata baru deklarasi tipe data string. Jadi variabel ini berfungsi untuk menyimpan data berupa kalimat yang bisa digunakan kapanpun dalam program. Bagian 3, disuruh membuat deklarasi array 1 dimensi. Berikutnya saya membuat array 1 dimensi, array yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dengan tipe data yang sama dalam satu variabel pada program ini. Saya membuat array bernama 4 angka dengan tipe data integer dan berisi 4 angka. Kodenya seperti ini.
Kodenya seperti ini. Tanda kurung siku menunjukkan bahwa ini adalah array. Di dalam kurung kurawal ini, untuk menampil terdapat 4 nilai, yaitu 7, 10, 20, dan 23. Untuk menampilkan seluruh isi array dengan mudah, saya menggunakan perintah system.out_print array.toString 4 angka untuk mencetak isi array. Fungsi array.toString tanda kurung berasal dari library java.util_arrays yang saya import di bagian atas program. Hasilnya di layar akan muncul seperti ini. Array 1 dimensi 4 angka 7, 10, 20, 23. Berikutnya adalah nomor 4, membuat array 2 dimensi. Jika array 1 dimensi berbentuk seperti daftar, maka array 2 dimensi berbentuk seperti tabel dengan baris dan kolom. Pada program ini, saya membuat array 2 dimensi bertipe string dengan nama angka. Isi array-nya terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Seperti berikut. Setiap tanda kurung kurawal di dalamnya memiliki 1 baris data. Untuk menampilkan seluruh isi array, saya menggunakan 2 perulangan for. Seperti ini. Perulangan pertama digunakan untuk mengakses setiap baris, sedangkan perulangan kedua digunakan untuk mengakses setiap kolom di dalam baris tersebut. Hasil keluarannya di layar akan terlihat seperti ini. Artinya, array 2 dimensi berhasil ditampilkan dalam bentuk tabel. Struktur data ini sangat berguna untuk data yang berbentuk matriks atau tabel, biasanya data nilai mahasiswa atau data posisi koordinat. Bagian 5, berikutnya adalah membuat linked list. Linked list adalah salah satu struktur data dimensi di Java yang bisa menambah atau menghapus elemen dengan mudah, karena setiap data saling terhubung melalui pointer. Untuk menggunakan linked list, saya perlu mengimpor library java.util.linklist. Kemudian saya menuliskan kodenya seperti berikut. Di sini saya membuat linked list bertipe integer dan menambahkan 5 angka, yaitu 22, 19, 44, 60, dan 72. Untuk menampilkan seluruh isi linked list, saya menulis system.out_print linked list angka. Hasilnya di layar adalah seperti ini. Linked list angka 22, 19, 44, 60, 72. Artinya, semua data berhasil disimpan dalam linked list. Keunggulan linked list dibanding array adalah ukurannya tidak tetap. Kita bisa menambah atau menghapus elemen kapanpun tanpa perlu membuat ulang seluruh struktur data. Ini sangat berguna untuk data yang sering diubah-ubah jumlahnya. Untuk bagian akhir, ini di bagian akhir program, saya menambahkan beberapa perintah untuk menampilkan informasi tambahan tentang struktur data yang digunakan. Kodenya seperti berikut. Hasilnya akan menampilkan jumlah elemen atau ukuran dari setiap struktur data. Misalnya, array 1 dimensi 4 angka memiliki 4 elemen.
array 2 dimensi angka memiliki 3 baris dan 3 kolom. Linked list angka memiliki 5 elemen. Dengan begitu, program ini tidak hanya menampilkan isi datanya, tetapi juga memberikan informasi lengkap tentang jumlah elemen pada masing-masing struktur. Dari program yang sudah saya buat dan saya jalankan, dapat disimpulkan bahwa variabel integer digunakan untuk menyimpan nilai bilangan bulat, variabel string digunakan untuk menyimpan teks, array 1 dimensi digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu baris, array 2 dimensi digunakan untuk menyimpan data berbentuk tabel berisi baris dan kolom, linked list digunakan untuk menyimpan data secara dinamis yang bisa bertambah dan berkurang dengan mudah. Semua struktur data tersebut sangat penting dalam pemrograman karena memudahkan kita untuk mengelola dan mengorganisir data. Demikian penjelasan saya mengenai tugas praktik 1 deklarasi variabel, array, dan linked list menggunakan bahasa Java. Semoga penjelasan ini dapat membantu dalam memahami dasar-dasar struktur data di Java. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.